Oke, mari Bapak Ibu Saudara terkasih, sebelum kita sama-sama belajar dalam dan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Bapa untuk pagi hari ini, dimanapun kami berada dan apapun yang kami alami dalam setiap pribadi kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau tetap Allah yang menyertai setiap kami. Engkau Allah yang selalu melindungi setiap kami. Engkau Allah yang selalu menjaga setiap pribadi kami, keluarga kami, bahkan pekerjaan kami, pelayanan kami Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Bapa, dan sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Engkau mengurapi setiap kami Tuhan, untuk kami lebih mengerti apa yang akan Kau sampaikan dalam setiap kami secara pribadi Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, shalom Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Saya percaya dimanapun kita berada, kondisi apapun yang kita alami hari-hari ini, percaya bahwa setiap kita, ketika kita lebih sungguh-sungguh mengenal Tuhan, siapa Allah yang kita sembah, siapa Tuhan yang kita sembah, kita akan lebih mengerti bahwa sebenarnya apapun yang kita alami, itu ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Bahwa ada maksud Tuhan yang begitu indah yang Tuhan kasih dalam hidup setiap kita semua. Nah, mari kita masuk dalam pesan Tuhan minggu ini. Pesan Tuhan minggu ini yaitu berusahalah mengenal Allah. Berusahalah mengenal Allah. Nah, itu terambil di dalam Hosea 6 ayat 1 sampai yang ke-6. Kita membacanya ayat yang ketiga saja Bapak Ibu. Nah, Hosea 6 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Nah, kalau Bapak Ibu baca di dalam terjemahan lain, di sana dikatakan, marilah kita mengenal Tuhan. Mari kita berusaha keras demi mengenal Dia. Sepastinya fajar. Dia akan menyatakan dirinya dan datang kepada kita seperti hujan akhir musim yang membasahi bumi. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan di ayat ini, Hosea 6 ayat yang ketiga, di dalam dua terjemahan ini ada dua pengulangan kata yang sama Bapak Ibu. Ada dua pengulangan kata yang sama, yaitu apa? Yaitu mengenal. Nah, berarti gini kan, ada dua pengulangan kata yang sama, berarti ini adalah hal yang penting. Hal yang penting bagi kita. Nah, mari kita garis bawahi dalam dua terjemahan ini, yaitu kata apa? Kata mengenal. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dan di dalam terjemahan lama, terjemahan yang lainnya, marilah kita mengenal Tuhan, marilah kita berusaha keras demi mengenal Dia. Nah, kata berusaha Bapak Ibu, kata berusaha di sini ada sebuah aksi. Kata berusaha di sini ada sebuah respon. Dan kemarin Bapak Gembala sudah sampaikan bahwa ada perbedaan yang besar antara mengenal dan sekedar tahu. Ada perbedaan yang besar antara mengenal dan sekedar tahu. Mari kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh. Mari kita berusaha keras mengenal demi mengenal. Nah, mungkin di antara kita, Bapak Ibu, kita berkata bahwa saya sudah mengenal Tuhan karena saya sudah mengikut Yesus sejak kecil. Saya sudah mengenal Tuhan. Saya tahu Tuhan. Saya sudah lama menjadi pengikut Kristus. Nah, ternyata Bapak Ibu, ini bukan suatu jaminan bagi kita kalau kita itu benar-benar mengenal Tuhan. Itu bukan menjadi sebuah tolak ukur bahwa kita benar-benar itu mengenal Tuhan. Nah, pengikut Kristus itu seperti apa dulu pertanyaannya? Mari kita mengenal, berusaha sungguh-sungguh. Mari kita berusaha keras demi mengenal.
Nah, jangan menjadi sebuah kebanggaan Bapak Ibu. Menjadi sebuah kebanggaan bagi kita bahwa saya orang Kristen, bahwa saya anak Tuhan, saya seorang yang mengenal Bapa saya. Hanya sekedar tahu, hanya sekedar mengerti, oh ya Bapa saya seperti ini, oh ya ayah saya seperti ini, Bapa saya baik, ayah saya baik, ayah saya luar biasa, Bapa saya luar biasa. Nah, ada orang berkata seperti ini Bapak Ibu, saya kenal suami saya kenal istri saya kenal anak saya. Nah, ternyata ketika dikumpulkan Bapak Ibu, kemarin kan saat PSBB berlangsung, ketika dimana suami, anak, istri berkumpul menjadi satu, mungkin setiap kita akan berkata, oh ternyata saya lebih mengenal lagi ya siapa istri saya lebih mengenal lagi siapa suami saya lebih mengenal lagi siapa istri saya yang sesungguhnya. Nah, dari contoh tersebut di atas Bapak Ibu, nggak cukup kita menyandang gini, dia suami saya loh, dia istri saya loh, dia anak saya loh. Ternyata ketika kita dikumpulkan menjadi satu saat PSBB kemarin berlangsung, kita lebih memahami kan, kita lebih mengenal, kita lebih mengerti kemauan, karakter, mungkin sifatnya kita lebih mengerti lagi. Karena apa? Karena kita berkumpul menjadi satu. Ada satu kebangunan yang kita bangun dalam keluarga kita. Nah, untuk kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan Bapak Ibu, nggak cukup kita hanya sekedar tahu bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Ternyata yang lebih daripada itu, ada hal yang harus kita perlu lakukan, yaitu apa? Sebuah hubungan yang intim antara kita dengan Tuhan. Kita perlu waktu yang khusus antara kita dengan Tuhan. Kita berikan waktu bersama dengan Tuhan. Nah, sejauh mana kita mengenal Tuhan Bapak Ibu? Sejauh mana kita mengenal Tuhan itu tergantung dari hubungan yang kita bangun bersama dengan Tuhan. Sejauh mana kita mengenal istri, anak, suami kita itu tergantung dari apa? Dari hubungan kita dengan mereka. Maka kita akan lebih mengenal mereka. Nah, untuk kita mengenal lebih lagi Tuhan itu siapa, maka kita harus membangun hubungan yang lebih lagi dengan Tuhan. Hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, kembali ke ayat utama Bapak Ibu. Hosea 6 ayat yang ketiga. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Nah, kalau kita pelajari latar belakang kitab Hosea ini, Allah ingin mengembalikan bangsa Israel kepada pengenalan akan Tuhan Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu kan kita lihat Tuhan memakai Nabi Hosea untuk menyadarkan bangsa itu. Nah, kita lihat pesan Tuhan minggu ini. Di web ada Bapak Ibu. Saya akan bacakan yang menjadi pesan Tuhan minggu ini, yaitu apabila kita memperhatikan pesan Tuhan beberapa minggu terakhir ini, kita seharusnya mengerti bahwa ternyata Tuhan sedang membawa setiap kita untuk terus kepada pengenalan yang sungguh-sungguh kepadanya. Ada perbedaan besar antara mengenal dan sekedar tahu tentang Tuhan. Kata berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan menekankan agar orang percaya demi mengenal Tuhan
harus melakukan sebuah pengejaran yang sungguh-sungguh. Nah, di sini akan dikatakan harus melakukan sebuah pengejaran yang sungguh-sungguh. Nah, ada respon, ada tindakan yang harus saya lakukan, yang harus kita lakukan, yang harus Bapak Ibu Saudara lakukan untuk kita berusaha lebih lagi mengenal Tuhan. Nah, mengapa kita harus berusaha mengenal Tuhan? Poin yang pertama, mengapa harus berusaha mengenal Tuhan? Yang pertama, karena dengan mengenal Tuhan, tujuan kita akan semakin jelas, Bapak Ibu. Kita buka dalam Hosea 6 ayat yang kedua. Hosea 6 ayat yang kedua. Di sana dikatakan apa? Ia akan menghidupkan kita sudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita. Dan kita akan hidup di hadapannya. Nah, mengapa harus berusaha mengenal Tuhan? Poin yang pertama, karena dengan mengenal Tuhan, tujuan kita akan semakin jelas. Nah, sudah pasti dong, ketika Tuhan menciptakan setiap kita, ketika Tuhan menciptakan saya, Bapak Ibu, sudah pasti kan saya pengen mempunyai satu tujuan yang jelas dalam hidup saya. Saya pengen sebuah harapan yang jelas, pengharapan yang jelas dalam hidup saya. Nah, ada berapa banyak orang yang gak jelas dalam kehidupannya? Anak kecil saja, kalau kita tanya Bapak Ibu, dia punya satu pengharapan dalam kehidupannya. Kalau kita tanya kepada anak kecil, dia punya tujuan dalam hidupnya, punya satu pengharapan dalam hidupnya. Kita bertanya gini, hai dek, hai nak, kamu nanti besar mau jadi apa? Oh, saya mau jadi dokter, Pak. Oh, nak, nanti kalau kamu sudah besar mau jadi apa? Oh, nanti saya mau jadi pilot, Mah. Oh, nak, nanti jadi kalau kamu sudah besar mau jadi apa? Saya mau jadi seorang insinyur. Nah, anak kecil aja tahu. Dia pengen punya satu pengharapan. Saya ingin menjadi dokter, saya ingin menjadi pilot, saya ingin menjadi insinyur, mungkin saya ingin menjadi seorang hamba Tuhan. Nah, kita kadang-kadang kalau kita ditanya tentang tujuan hidup, tujuan Bapak Ibu atau Anda semua itu apa? Kadang-kadang kalau kita ditanya, kita diam dulu Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau kita ditanya, kita mikir dulu, oh iya ya, kita mau jadi apa ya? Apa yang tujuan hidup saya? Apa yang pengharapan hidup saya? Nah, seorang yang menciptakan pulpen Bapak Ibu, dia tahu pasti, dia tahu benar ketika dia menciptakan pulpen itu untuk apa? Ada tujuannya. Dia tahu benar Bapak Ibu. Nah, Tuhan yang menciptakan setiap kita, yang menetapkan setiap kita, dia tahu. Tuhan sudah menetapkan ketika dia sudah menciptakan kita. Dia tahu, dia menetapkan dalam sebuah tujuan, dalam setiap rencananya dalam hidup kita. Untuk mengerti apa yang sudah Tuhan tetapkan, untuk mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam setiap hidup kita, ternyata kita nggak bisa diam aja. Firman Tuhan, pesan Tuhan jelas dikatakan minggu ini, berusahalah mengenal Tuhan. Oh iya, ada tindakan, ada aksi yang harus kita lakukan untuk kita mengerti tujuan hidup kita, untuk kita mengerti apa yang menjadi pengharapan yang sebenarnya yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus membangun sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan, bersama Tuhan. Kenali siapa Tuhan lebih lagi, menyembah Tuhan lebih lagi, alami Tuhan lebih lagi,
baca dan renungkan firman Tuhan lebih lagi. Nah, kalau kita baca dalam Kolose 1 ayat yang ke-16b, Bapak Ibu. Kolose 1 ayat yang ke-16b, di sana dikatakan apa? Saya akan baca semua. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu oleh Dia dan untuk Dia. Nah ini, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, ketika Tuhan menciptakan setiap kita, ada tujuan Tuhan, ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia untuk Dia. Berarti apa? Ketika kita ada di dunia ini, untuk Dia, ada rancangan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Nah, seringkali gini kan, kita menciptakan tujuan hidup kita. Seringkali kita menciptakan tujuan hidup kita, sedangkan Tuhan sudah tetapkan hidup kita dengan sebuah tujuan. Bangga dengan apa yang menjadi tujuan hidup kita. Kita berusaha keras bagaimana tujuan kita itu supaya tercapai. Sedangkan Tuhan sendiri mempunyai, dan Tuhan sendiri sudah menetapkan setiap kita dengan sebuah tujuan. Udah pastinya tujuan Allah, tujuan ilahi, tujuan kerajaan surga yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Nah, kalau orang berkata seperti ini, Bapak Ibu, ada orang yang berkata seperti ini, saya nggak tahu tujuan hidup saya. Saya nggak ngerti saya mau ngapain. Saya rasanya mau bunuh diri. Buat apa saya hidup di dunia ini? Nah, mari ketika Anda mendengarkan firman Tuhan ini, mari minta ampun kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan Anda, ketika Tuhan menciptakan Bapak Ibu, ketika Tuhan menciptakan saya, itu ada tujuan yang ilahi. Ada tujuan yang jelas yang Tuhan berikan dalam setiap kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Jangan sampai kita berkata, saya mau bunuh diri deh. Saya nggak tahu tujuan Tuhan dalam hidup saya. Saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya nggak tahu saya harus kemana. Saya bingung. Setiap hari saya melakukan hal yang sama aja, monoton rasanya. Rasanya bete banget, rasanya hambar banget. Percaya gini Bapak Ibu, Tuhan mengasihi kita. Ada rencana Tuhan yang dahsyat, ada rancangan Tuhan yang dahsyat yang Tuhan kerjakan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Nah, mari setiap kita Bapak Ibu, Tuhan rindu kita datang mendekat kepada Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi kita berusaha mengenal Tuhan. Karena Tuhan mau pakai setiap kita. Dengan apa? Dengan tujuan yang mulia. Ada tujuan yang mulia yang Tuhan kasih, yang Tuhan beri dalam setiap hidup kita. Mungkin kita saat ini mengalami satu masalah, satu problema dalam kehidupan kita, sehingga kita mengatakan, saya nggak punya tujuan hidup lagi. Saya mau bunuh diri. Saya mau finish dengan hidup saya. Tuhan mengasihi Bapak Ibu. Tuhan mengasihi Anda. Tuhan mengasihi saya. Mari gini, lebih lagi kita mengasihi Tuhan. Lebih lagi kita mengenal Tuhan dalam hidup kita. Karena dengan mengenal Tuhan, kita akan lebih mengerti tujuan Tuhan dalam hidup kita akan semakin jelas. Bukan tujuan yang samar-samar Bapak Ibu, tetapi tujuan Tuhan itu jelas sekali dalam hidup kita. Ketika kita apa? Lebih lagi berusaha mengenal Tuhan dalam hidup kita. Karena semakin kita berusaha mengenal Tuhan, hidup kita apa tadi? Semakin jelas. Hidup kita apa? Semakin terarah. Nah, poin yang kedua Bapak Ibu,
Mengapa kita harus mengenal Tuhan? Yang kedua, karena dengan berusaha mengenal Tuhan, sungguh-sungguh cara pandang kita tentang Tuhan itu akan semakin benar. Hosea 6 ayat yang ketiga. Hosea 6 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar dan kepastian. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Mengapa harus berusaha mengenal Tuhan? Yang kedua, karena dengan berusaha mengenal Tuhan sungguh-sungguh, maka cara pandang kita tentang Tuhan itu akan semakin benar. Kita nggak memandang Tuhan itu salah. Hosea 6 ayat yang ketiga, dikatakan kan ia pasti muncul seperti fajar. Ada penafsiran gini, fajar itu berbicara tentang pertolongan Tuhan. Ada sebuah harapan di dalam Tuhan. Ada sebuah pertolongan di dalam Tuhan. Nah, setiap kita bisa berkata bahwa Tuhan itu baik. Setiap kita bisa berkata bahwa Tuhan itu luar biasa. Kita bisa berkata bahwa Tuhan itu dahsyat. Kita bisa berkata, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu ini. Kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita dalam keadaan apa? Baik. Ketika kita dalam keadaan diberkati. Ketika kita dalam keadaan sebuah zona yang nyaman. Tetapi ini, ketika semua keadaan itu terbalik Bapak Ibu. Ketika semua keadaan tidak sesuai dengan apa yang kita mau, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita, apa yang akan terucap dalam mulut kita? Apa yang akan kita lakukan dalam hidup kita? Nah, apa yang akan kita pikirkan tentang Tuhan dalam hidup kita? Ini harus kita renungkan. Saya renungkan. Kita renungkan bersama-sama Bapak Ibu. Kalau kita tidak berusaha mengenal Tuhan lebih lagi, ketika tantangan datang, jebret, ketika Tuhan izinkan sesuatu dalam hidup kita, cara pandang kita seperti apa tentang Tuhan? Apa kita menilai Tuhan? Tuhan itu nggak adil dalam hidup saya. Tuhan itu nggak benar dalam hidup saya. Atau kita berkata seperti ini, apapun yang terjadi dalam hidup saya itu mendatangkan suatu kebaikan. Seperti yang di dalam Roma 8 Bapak Ibu. Roma 8 ayat yang ke-28. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Roma 8 ayat yang ke-28. Firman Tuhan dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bisa nggak kita berkata Bapak Ibu, ketika ada suatu hal, mungkin suasana yang tidak sesuai dengan hidup kita, kita sama-sama belajar. Apa kita bisa berkata bahwa apapun yang terjadi dalam hidup saya itu mendatangkan suatu kebaikan? Bahwa di situ ada satu rencana Tuhan, bahwa di situ ada satu maksud Tuhan untuk mendatangkan satu kebaikan dalam hidup saya. Bahwa itu semua untuk mendewasakan iman rohani saya. Untuk kita berkata, Tuhan itu gak baik, Tuhan itu gak benar, Tuhan itu gak adil dalam hidup saya. Nah, pengenalan yang standar akan Tuhan, pengenalan yang standar akan Tuhan, itu akan membawa kita kepada kehidupan yang standar pula Bapak Ibu. Pengenalan yang standar itu akan membawa satu kehidupan yang standar. Artinya, kita mudah kecewa, kita mudah sakit hati, hidup dalam keegoisan. Standar pengenalan kita akan Tuhan. Mungkin kita akan alami hal-hal yang seperti itu Bapak Ibu, karena kita nggak tahu bahwa di balik itu ada maksud Tuhan,
Di balik itu ada rencana Tuhan bahwa itu semua itu untuk mendewasakan setiap hidup kita. Hidup saya, hidup Bapak Ibu. Nah, pengenalan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan itu akan mengupgrade kehidupan kita, Bapak Ibu. Pengenalan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan itu akan mengupgrade cara pandang kita, paradigma kita tentang Tuhan itu siapa. Tuhan yang kita sembah itu sebenarnya seperti apa. Tuhan yang kita agung-agungkan itu sebenarnya seperti apa. Nah, berusaha mengenal Tuhan. Supaya apa? Supaya cara pandang kita tentang Tuhan itu benar. Tuhan mengasihi kita, Bapak Ibu. Tuhan mengasihi saya. Tuhan mengasihi Anda. Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan perhatikan setiap anak-anaknya. Tuhan menegur anak-anaknya. Oh iya, Tuhan menegur anak-anaknya. Karena Dia mengasihi kita. Tuhan menegur setiap kita. Karena Tuhan mau mengembalikan posisi kita di dalam rencana Tuhan. Tuhan menegur setiap kita karena Tuhan mau mengembalikan tujuan yang sudah Tuhan tetapkan dalam setiap kita. Hidup tanpa sebuah proses itu sebuah pertanyaan, Bapak Ibu. Ketika kita hidup tanpa sebuah proses, kita harusnya bertanya, mengapa saya hidupnya kok nyaman-nyaman aja? Dan proses dalam hidup itu membawa satu kedewasaan dalam hidup kita. Nah, seringkali ketika kita melewati satu proses dalam hidup kita, respon apa yang kita ambil, keputusan apa yang kita ambil, cara pandang apa yang kita ambil tentang Tuhan yang kita sembah. Di dalam Ayub 2 ayat yang 9 sampai yang 10. Ayub 2 ayat yang 9 sampai yang 10 ini pernah akan disampaikan beberapa minggu yang lalu tentang firman Tuhan ini. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ayat yang 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah? Nah, perhatikan, apakah kita mau menerima hal yang baik dari Allah, tetapi kita tidak mau menerima hal yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah, apakah kita menerima hal-hal yang baik, berkat daripada Tuhan? Kita baru mengucap syukur pada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat-Mu yang Kau berikan dalam hidupku. Tuhan, terima kasih untuk keluargaku. Tuhan, terima kasih untuk pelayananku. Tuhan, terima kasih untuk segala bisnisku yang Kau berikan dalam hidupku. Aku mengalami satu berkat yang luar biasa. Tetapi ketika kita mengalami hal yang tidak baik, yang Tuhan izinkan, yang sebenarnya itu mengalihkan untuk kita mengembalikan menjadi satu tujuan yang Tuhan mau dalam hidup kita. Apa respon kita? Apakah kita berkata, Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu tidak benar? Pengenalan kita yang sungguh-sungguh membawa kita kepada cara pandang dan respon yang tepat dan benar. Nah, saya akan tutup dengan kesaksian Bapak Ibu. Saya akan tutup dengan kesaksian bagaimana Allah memberi cara saya untuk saya mengenal lebih lagi. Nah, saya waktu dulu hobi sekali, beberapa bulan-bulan yang lalu saya kan pernah menceritakan bahwa saya hobi naik gunung, Bapak Ibu. Saya hobi sekali mendaki gunung. Dan itu hobi saya waktu saya SMA, SMP, itu hobi banget, Bapak Ibu. Ketika saya naik gunung, mulai dari bawah sampai ke atas. Ketika saya sampai di atas, saya menyaksikan suatu hal yang dahsyat yang Tuhan kerjakan. Suatu hal yang membuat saya kagum tentang ciptaannya. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu sangat dahsyat. Saya melihat begitu pemandangan yang sangat indah. Tuhan atur bagaimana tanamannya, bagaimana pohon, bagaimana awan tercipta, bagaimana fajar mulai
timbul Bapak Ibu. Itu hal yang luar biasa dalam hidup saya. Saya menyaksikan kekaguman yang begitu dahsyat yang tidak bisa saya ceritakan Bapak Ibu. Saya sangat kagum ketika saya melihat itu. Wow, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Sehingga terbesit dalam hati saya pengen mengenal Tuhan lebih lagi. Saya pengen berusaha mengenal Tuhan lebih lagi. Nah, itu waktu dulu yang pertama Bapak Ibu. Ketika bagaimana Allah memberikan saya cara mengenal lebih lagi. Lalu yang kedua ini, yang pertama melalui alam Bapak Ibu. Yang kedua, ketika saya sekolah proskuneo Bapak Ibu. Ketika saya sekolah masuk pujian penyembahan dan musik di dalamnya. Setiap hari kami di sana, setiap pagi harus bangun pagi, harus bistong pagi, siang ada ibadah, malam ada ibadah, dan setiap hari hidup kami dihidupi dengan satu ibadah, kehidupan dalam ibadah. Nah, di situ saya mengalami Tuhan, di situ saya mengalami Tuhan lebih lagi dalam hidup saya, bahwa siapa Tuhan yang saya sembah dalam hidup saya, siapa Tuhan yang begitu dahsyat yang saya sembah dalam hidup saya. Saya lebih mengenal lagi ketika apa? Ketika saya waktu itu sekolah di proskuneo. Intinya gini, ketika saya datang memuji menyembah Tuhan lebih lagi, ada waktu khusus yang kita berikan kepada Tuhan. Maka di situ gitu, dan situ gini, saya lebih lagi mengenal Tuhan. Wow, Tuhan itu seperti ini ya. Ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan yang begitu dahsyat dalam hidup saya. Ada dua hal waktu itu Bapak, itu kesaksian saya. Bagaimana Allah memberi saya untuk cara mengenal Tuhan lebih lagi, itu melalui alam. Yang kedua apa? Melalui kehidupan doa saya, melalui penyembahan saya waktu saya belajar di proskuneo. Nah, mari Bapak Ibu, setiap kita jemaat Tuhan, siapapun kita, siapapun Anda yang mendengarkan firman Tuhan ini, mari miliki hidup yang berkualitas, hidup yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Karena gini, ketika kita berusaha mengenal Tuhan sungguh-sungguh, kita akan semakin jelas tujuan hidup kita itu apa, ketetapan Tuhan dalam hidup kita itu apa. Dan yang kedua, ketika kita berusaha mengenal Tuhan lebih lagi dalam hidup kita, maka kita akan mengerti cara pandang kita kepada Tuhan itu akan semakin benar. Maka ketika ujian, tantangan itu datang dalam hidup kita, kita tidak akan menjudge Tuhan begitu aja. Kita akan mengerti lebih lagi bahwa apapun yang saya alami dalam hidup saya, itu mendatangkan satu kebaikan, bahwa ada satu maksud, bahwa ada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Nah, mari setiap kita Bapak Ibu miliki hidup yang berkualitas, hidup yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat pagi hari ini, untuk segala kebaikan, segala anugerah-Mu yang Tuhan kasih dalam hidup kita, khususnya pesan Tuhan minggu ini untuk kami lebih lagi, untuk kami mengenal Engkau, berusaha mengenal Engkau lebih lagi dalam hidup kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, bahwa ketika kami mengenal Tuhan, ada tujuan Tuhan yang semakin jelas dalam hidup kami, bahwa cara pandang kami terhadap Tuhan akan semakin tepat dan benar Tuhan. Terima kasih Bapa, bilang Kau mengurapi setiap kami, pribadi lepas pribadi kami Tuhan, untuk kami lebih lagi dan berjalan sesuai dengan apa yang menjadi ketetapan-Mu dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.